Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Desya Channel. Dalam kajian Islami, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Jika sahabat menganggap video ini bermanfaat, terima kasih. 10 peristiwa penting Isra Miraj. Tentang asal-usul tentang salat 5 waktu. Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam yang mengisahkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati setiap 27 bulan Rojab dalam kalender Islam. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Ada begitu banyak persiapan, amalan dan hal-hal istimewa yang dilalui Nabi Muhammad SAW sepanjang perjalanan Isra Miraj. Hal tersebut juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa saja peristiwa penting yang terjadi saat Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj? Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. 1. Disucikannya hati Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Saat menerima perintah untuk melakukan perjalanan istimewa ini, Nabi Muhammad SAW sedang tertidur di dekat Ka'bah. Ia pun didatangi oleh malaikat Jibril dan dibangunkan dari tidurnya. Kemudian malaikat Jibril pun mencuci hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Itu menunjukkan bahwa khasiat dan keutamaan air Zam-Zam itu luar biasa. Salah satunya air Zam-Zam itu bisa menjadi berkah, sesuai niat orang yang meminumnya. Begitupun ketika kita mau salat. Sebagai penghubung seorang hamba dengan Sang Pencipta, kita harus persiapkan dulu hati kita menjadi bersih untuk memfokuskan gerakan kita saat itu hanya untuk salat. Salah satunya dengan niat dan wudhu. 2. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Palestina. Setelah itu, Rasulullah dijemput dengan buruk dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Mengapa dua tempat ini yang dipilih? Karena ada keberkahan di dalamnya. Maknanya Masjid Al-Aqsa diberkahi oleh Allah dan sekitarnya, yang Allah berikan keberkahan. Di antaranya dengan tanahnya yang subur, buah-buahannya yang banyak, sungai yang mengalir di dalamnya itu menunjukkan bahwa keberkahan yang Allah berikan pada Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Kemudian, makna lainnya adalah Allah juga memberikan keberkahan kepada Masjid Al-Haram sebagaimana rumah yang pertama Allah bangun di muka bumi, yaitu Ka'bah yang juga menjadi kiblat umat muslim, khususnya di dalam salat. Atau yang kami berkahkan di sekitar Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menyebutkan sesuatu itu akan menjadi istimewa karena ada kaitannya dengan Rasulullah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah maka sesuatu itu menjadi mulia dan berkah. 3. Singgahnya Nabi Muhammad SAW ke tempat lain sebelum ke Masjid Al-Aqsa. Sebelum sampai di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sempat menyinggahi beberapa tempat terlebih dahulu atas perintah malaikat Jibril. Tujuannya memberikan keberkahan di tempat-tempat yang istimewa itu. Mana saja tempat itu? Pertama Darul Hijrah atau dulu namanya Yasrib. Sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, beliau salat di sana. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Ini tempat apa?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini Darul Hijrah, tempat di mana engkau akan berhijrah," tambahnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga singgah di Bukit Tursina, bukit yang namanya disebut berkali-kali dalam kitab yang diturunkan Allah yaitu Injil, Taurat, juga Al-Quran. Di bukit itulah Allah memberikan wahyu untuk Nabi Musa. Karena tempat ini bersejarah, Nabi Muhammad SAW juga salat di sini. Lalu, tempat yang ketiga yang disinggahi Nabi Muhammad SAW adalah Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. 4. Setelah sampai di Masjid Al-Aqsa,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengikatkan buruk. Sesampainya di tempat tujuan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memarkirkan buruk dan mengikatnya sebagaimana mestinya. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari tindakannya ini? Rasulullah berusaha menjaga kendaraan yang Allah berikan, karena kendaraan tersebut diberikan Allah padanya. 5. Menjadi imam sholat di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunggu oleh para nabi dan rasul yang lain, arwah orang soleh dan semua malaikat yang hadir. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara makhluk-makhluk lainnya. Nabi salat bahkan menjadi imam di sana, sebagai bentuk pembaitan bahwa Rasulullah adalah pemimpin mereka semua. 6. Malaikat Jibril memberikan bejana berisi susu dan arak atau khamar saat akan melanjutkan Miraj menuju Sidratul Muntaha, tempat atau makam paling tinggi di langit. Malaikat Jibril terlebih dahulu memberikan bejana berisi susu dan arak. Lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memilih satu di antara dua bejana tersebut. Tentu saja, saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Kemudian, Malaikat Jibril mengatakan, "Kamu telah memilih yang fitrah, ya Rasulullah," yang artinya adalah agama Islam. Ini menjadi suatu simbol bahwa yang dinikmati atau yang dirasakan oleh umatnya Rasulullah ini adalah sesuatu yang istimewa, baik dan insya Allah membawa kemaslahatan. Coba bayangkan bagaimana kalau Nabi memilih khamar, sesuatu yang dapat menghilangkan akal sehat kita, sehingga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. 7. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan Miraj melewati 7 lapis langit dan bertemu para penghuninya. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril naik ke langit, di mana setiap lapisan langit yang dilewati malaikat Jibril sebagai pendamping Nabi, selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Istilahnya ada istizan, artinya minta izin untuk dipersilakan masuk. Ini mengajarkan bagaimana adab kita ketika masuk ke suatu tempat, jelasnya. Di setiap lapisan langit ini ada penghuninya. Pada lapisan langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan bapaknya umat manusia, yakni Nabi Adam alaihi salam. Pada lapisan langit kedua, ada Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Sementara di lapisan ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada lapisan langit keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu ada Nabi Harun alaihi salam di lapisan langit kelima, serta Nabi Musa alaihi salam di lapisan langit keenam. Terakhir ada Bapa semua Nabi dan Rasul di lapisan langit ketujuh, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. 8. Sesampainya di lapisan langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan ke Sidratul Muntaha. Dari sana, malaikat Jibril sudah tak lagi bisa menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah harus pergi ke Sidratul Muntaha sendirian. Di situ, seperti ada batasan di mana jika selangkah saja malaikat Jibril masuk akan terbakar. Malaikat Jibril mengatakan, "Tidak ada yang bisa melewatinya, kecuali engkau yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini bisa kita implementasikan dalam salat. Bagaimana kita harus fokus saat akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana Allah sedang mengawasi salat kita. 9. Sampai di Sidratul Muntaha ada dialog antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog tersebut adalah bacaan yang ada dalam salat kita, yaitu tahiyat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah," sebagai bentuk penghormatan rasa tazim, bahwa tahiyat ini disampaikan hanya untuk Allah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ucapan tahiyatnya dengan mengatakan, "Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Setelah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya ingat dirinya, tapi juga pada semua sebagai umatnya. Ia pun mengatakan, "Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin," dan semua nabi dan rasul, juga para malaikat yang mendengarnya mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah,"
Wa asyhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. 10. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya yang berikan untuk melaksanakan ibadah salat. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat 50 kali dalam sehari semalam bagi umat beliau. Rasulullah kemudian turun. Tetapi ketika melewati Nabi Musa, beliau ditanyai tentang jumlah kewajiban sholat. Nabi Musa alaihi salam menyebut salat 50 kali terlalu berat, sedangkan umat Rasulullah lemah. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keringanan. Jumlah kewajiban sholat pun dikurangi. Namun, setiap kali Rasulullah bertemu Nabi Musa, beliau diingatkan untuk memohon keringanan kembali. Sampai akhirnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari. Nabi Musa sebenarnya masih menyarankan agar Rasulullah sekali lagi menghadap Allah. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku sudah berkali-kali menghadap Tuhanku, memohon hingga merasa malu." Itulah sejarah atau asal-usul tentang sholat 5 waktu yang perlu diketahui terutama oleh umat muslim. Demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel kami dengan like, subscribe, nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini ke teman dan saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.